Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembelajaran di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu SDIT Alam Cahaya. Nah, kita akan melihat proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi juga melibatkan alam. Seperti apa proses pembelajaran yang ada di sini? Ayo ke saya. SDIT Alam Cahaya yang berada di Toboli, Bangka Selatan memiliki banyak cara untuk mengasah kemampuan sosial murid dan orang tua. Salah satunya melalui kegiatan Science Fair, yakni sebuah ajang pameran yang dilakukan per kelas di SDIT yang menampilkan karya atau hasil eksperimen dan percobaan yang menarik. Selain menambah kemampuan anak-anak dalam pembelajaran teori sains, pembelajaran praktik secara langsung ini diharapkan dapat membuat anak mengenal sains dengan cara yang menyenangkan. Berbagai kelas menampilkan aksi sains yang bermacam-macam. Yang menarik perhatian saya adalah aktivitas Gunung Merapi yang dilakukan salah satu kelas di SDIT Alam Cahaya. Eksperimen ini pun dilihat oleh para orang tua dan tamu undangan lainnya. Di akhir presentasi, kita bisa memberikan bintang sebagai tanda bahwa kita mengapresiasi hal yang dilakukan tersebut. Alhamdulillah hari ini kegiatan Science Fair yang mana kegiatannya ada penampilan seni, ada pameran sains dan ada juga market day. Nah, alhamdulillah. Jadi pameran seni pesertanya adalah kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dan juga pameran sainsnya pesertanya kelas 4, 5 dan 6. Science Fair ini kegiatannya 1 tahun sekali yang dilaksanakan di semester keduanya. Kelompoknya per kelas, jadi per kelas tuh mengirimkan 4 kelompok, jadi per kelompok tuh ada 3 sampai 5 orang dalam setiap kelompok. Nah, kalau untuk pembuatan hasil sainsnya, nah itu anak-anak menyiapkan kurang lebih 3 minggu. Jadi mereka bertahap bikinnya dan mereka Masya Allah punya inisiatif sendiri. Mereka sendiri yang bikin, jadi gurunya cuma mengarahkannya saja gitu. Jadi mereka yang sendiri yang bikin eksperimennya, hasilnya, bendanya, dan peta konsepnya juga mereka sendiri yang bikin. Nah, gitu. Tempat Science Fair itu ada bintang-bintangnya, itu orang tua nanti membeli bintangnya satunya 2.000 nanti ditempelkan ke hasil karya anak-anak. Nah, nanti yang paling banyak bintang itu akan juara gitu kan. Nah, jadi diambil juara 1, 2 dan 3. Insya Allah akan ada hadiahnya untuk anak kelompok-kelompok Science Fair-nya yang juara gitu. Tidak hanya festival Science Fair SDIT Alam Cahaya Toboli saja, namun kegiatan ini diisi dengan bazar makanan yang lebih dikenal dengan Market Day. Market Day merupakan kegiatan jual beli atau transaksi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar kelas dan meningkatkan soft skill kewirausahaan bagi siswa. Antusias anak dalam kegiatan Market Day ini sangat tinggi, baik dari pembeli ataupun penjual. Para siswa menyiapkan berbagai makanan dan minuman yang dijual dengan harga terjangkau. Dalam beberapa jam saja, makanan dan minuman ini sudah habis terjual. Kami mempunyai kurikulum unggulan, yaitu salah satunya adalah entrepreneur. Jadi kami mengajak anak-anak, membiasakan anak untuk berjualan gitu kan, supaya terbangun jiwa entrepreneur-nya gitu.
Jadi seminggu sekali di sekolah ada namanya market day. Yang jualan di sekolah ini adalah anak-anak yang mana mereka sendiri yang menyiapkan bahan-bahannya, mereka sendiri yang menjualnya. Nah, dan juga untuk membuatnya mereka bersama orang tuanya. Nah, di mana di sini kami mau ada kerjasama antara anak dengan orang tua supaya terbangun atau mendekatkan orang tua dengan anaknya gitu. Kalau jualan di sini ada berupa makanan dan minuman. Kalau antusias anak-anak tuh seneng, ada jiwa entrepreneur ya, seneng mereka untuk jualan, dan orang tuanya mendukung. Mendukung dengan cara apa? Dengan cara memfasilitasi anaknya untuk membuat makanannya, dan juga membantu anaknya untuk membuat makanan dan minuman untuk dijual. Sebagai kelanjutan dari kurikulum SDIT Alam Cahaya, selama 3 tahun ini sudah didirikan Pondok Pesantren Cahaya di Toboli, Bangka Selatan. Pondok pesantren ini menekankan pesantren dengan kurikulum yang modern. Dengan jumlah santri ada sekitar 87 santri, dan semua santri di sini diwajibkan mungkin atau menginap, sebagaimana pesantren-pesantren pada umumnya. Kurikulum tahfiz adalah kurikulum unggulan dari Pondok Pesantren Cahaya. Santri semenjak subuh hingga menjelang siang belajar tahfiz di kelompok atau halakahnya masing-masing. Alhamdulillah, santri maupun santriwati sudah terbiasa menghafal Al-Quran. Dan hafalannya pun sudah banyak, bahkan ada yang sudah mencapai belasan juz. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Cahaya ini tidak lepas berawal dari keinginan masyarakat, terutama khususnya di Bangka Selatan, berdirinya sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini pesantren, yang secara kurikulumnya antara kurikulum formal dengan kurikulum kepesantrenan terpadu. Nah, makanya 3 tahun yang lalu kami membuka sebuah lembaga pondok pesantren, namanya Pesantren Quran Cahaya. Ada beberapa kurikulum unggulan di pesantren ini, salah satunya tahfiz, ya, tahfiz Quran. Maka dari itu kami banyak pembelajaran yang ke tahfiz. Pelajaran yang lainnya gimana? Itu juga ada, ya, matematika, IPA, IPS, ya, bahasa Indonesia, bahasa asing, ya, terus bahasa Inggris, bahasa Arab ada di sini. Jadi kami memadukan antara kurikulum pondokan dengan kurikulum formal, ya, yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini. Seperti kita lihat bahwa sekarang ini lagi proses belajar mengajar mata pelajaran tahfiz, ya. Mata pelajaran tahfiz adalah mata pelajaran wajib bagi kami, karena salah satu unggulan yang saya sebutkan tadi, salah satu program unggulan kami adalah tahfiz. Beginilah setiap pagi kondisi masjid ini dipenuhi dengan halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok tahfiz seperti ini. Sebenarnya pesantren Quran Cahaya ini adalah kelanjutan dari kurikulum SDIT Alam Cahaya, ya. Kami lebih menekankan kelanjutan kurikulum ciri khas tadi, tahfiz, sains, terus leadership, terus entrepreneur, ya, dan kurikulum outbound tentunya, kurikulum K13 juga ada. Jadi kelanjutan seperti itu, makanya pelajaran umum IPA kami juga ada di sini, sehingga nanti anak-anak santri-santriwati baik putra maupun putri bisa melanjutkan ke jenjang sekolah SMA misalkan, atau ke sekolah pesantren yang lebih baik lagi, ya, di Pulau Jawa gitu. Keterkaitannya, ya, pertama yang jelas karena di bawah naungan Yayasan Cahaya Selatan, ya. Yang kedua kurikulum khas tadi, ya, kurikulum khas tadi. SDIT punya kurikulum khas tahfiz, maka SMP-nya atau Pondok Quran Cahayanya juga ada kurikulum khas tahfiznya.
SMP kami juga ada science, pelajaran IPA juga ada, event science fair juga ada. Jadi karena sesuai dengan tema ya, tema kalau SMP lebih tinggi ya, tinggi levelnya, terus proyeknya juga lebih menarik gitu kan, karena sesuai dengan kemampuan anak-anak SMP ya, berbeda dengan anak-anak yang di bawahnya SD dalam hal ini. Pesantren Quran Cahaya ada beberapa ekstrakurikuler ya. Tadi hadroh ya, santri kita hadroh, terus seni baca Al-Quran, terus ada eskul memanah, terus ada green lab ya, berkebun artinya gitu. Dan itu ada juga di SDIT Alam Cahaya. Alhamdulillah saya melihat luar biasa ya orang tua dukungannya terhadap program ini, karena ini langsung orang tua saksikan bagaimana proyek anak tadi di rumah, apa yang mereka pelajari di sekolah, dan mereka bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka teliti, yang sudah mereka buat, yang sudah mereka pelajari, dan itu sangat bangga saya melihat sebagai orang tua seperti itu. Target pesantren Quran Cahaya lulusannya adalah yang pertama, melahirkan generasi soleh, cerdas dan mandiri ya. Mereka bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan masyarakat, tentunya agama, dan mereka bisa menjadi insan-insan yang mandiri nanti kelaknya, dan tentunya insan-insan yang bertakwa. Seperti itu targetnya. Jadi setiap hari santri-santriwati kita, baik putra maupun putri, mengawali harinya di pagi hari ya, bangun tidur, tahajud, terus mereka memulai dengan halaqah, terus mereka melanjutkan lagi dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh ada lagi halaqah sampai jam 9 pagi. Setelah itu baru mereka tentunya dengan menyiapkan pelajaran-pelajaran umum juga. Jadi sehari itu wajib pembelajaran tahfiz sekian jam untuk di sini, karena target kami adalah 15 juz lulusannya, dan alhamdulillah sudah banyak yang bisa melampaui itu, yang lainnya lagi proses seperti itu ya. Jadi Pondok Pesantren Cahaya ya punya sebuah usaha ya, yaitu Green Lab. Kami topang juga karena ada mata pelajaran Green Lab ya, berkebun. Jadi santri itu ada mata pelajaran berkebun, dan mereka punya kebun ya, salah satunya cabai. Tujuannya apa? Salah satunya tempat untuk santri-santriwati belajar tentang perkebunan. Terus tujuannya juga agar pesantren kami bisa mandiri. Terus ada juga kami membantu ya pemerintah dalam menangani ketahanan seperti itu. Ya, pesan saya pribadi untuk santri-santriwati di sini, tetaplah belajar, tetaplah istiqomah, tetaplah menjadi anak yang soleh bagi orang tuanya, bagi bangsanya, bagi masyarakat. Tentunya tetaplah menjadi orang-orang yang berguna seperti itu. Untuk menerapkan kemandirian di Pondok Pesantren Alam Cahaya Toboli, para santri diajak untuk bertanam dan menanam cabai. Hal ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah, khususnya di Toboli, Bangka Selatan. Tanaman cabai ini dipanen dan ditanami oleh para santri, di mana Pondok Pesantren Cahaya memiliki mata pelajaran Green Lab atau berkebun. Dengan mata pelajaran ini diharapkan santri dapat turun langsung untuk menunjukkan skill dalam mengelola perkebunan cabai.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi ngapain Ustadz? Ini lagi ngecek cabai. Oke. Nah, sahabat jejak Islam, saya sudah bersama dengan Ustadz Reza. Jadi selain melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, para santri yang ada di sini juga diajarkan untuk berbaur dengan alam. Salah satunya kegiatan berkebun. Ini kebun cabai Ustadz ya. Oke, kita akan melihat seperti apa aktivitas anak-anak di sini dan juga sudah berapa lama Ustadz untuk berkebun cabai ini? Berkebun cabai ini alhamdulillah jalan 5 bulan. Sudah 5 bulan Ustadz ya. Berarti mulai proses awal pembibitan sampai proses panen melibatkan para santri kita. Ya, para santri ikut. Oke, ini usia berapa Ustadz? Ini Untuk tanamannya udah 5 bulan. 5 bulan. Udah berapa kali panen Ustadz? Panen sudah 5 kali. Udah 5 kali. Wah, alhamdulillah ya. Jalan 6 nih nanti. Ini mau jalan 6-nya. 6 nanti, insya Allah. Sulit nggak sih Ustadz untuk menanam cabai ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau cabai ini, kalau kata orang mesti ekstra. Mesti ekstra. Karena ngerawat dari awal kan, dari kecil Ya. besar, mesti dipantau terus. Oke, ini kan kita melibatin anak-anak yang ada di sini. Antusias mereka gimana Ustadz? Alhamdulillah mereka sangat senang ya, senang juga, semangat juga kan. Misalkan dibanding di dalam kelas mungkin lebih tertariknya pas Ke alam langsung ya. di alamnya langsung, benar. Oke, baik. Ini dalam durasi berapa lama Ustadz bisa langsung panen ini? Dari panen awal itu 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu setiap panennya itu sekitar 1 pekan, 5 sampai 1 pekan lah. 5 hari sampai 1 pekan. 1 pekan ya. Biasanya dalam panen itu berapa lama untuk satu pohon ini Ustadz? Satu pohon ini sampai habis masa produksi. Jadi tidak tentu ya. Berarti cukup lama juga ya? Cukup lama. Kalau masih ada buahnya, petik terus. Oke, siap. Oke. Nah, kalau untuk perawatan sendiri untuk tanaman kita yang ada di sini, ini gimana Ustadz? Ini ada guru Green Lab-nya ya. Ini ya, kebetulan ini cabai ini juga salah satu program pembelajaran kita, yaitu Green Lab ya. Masuk Green Lab, masuk kelas berkebun. Kelas berkebun. Jadi yang merawatnya itu dari ustadznya, dari santrinya juga. Pagi, sore. Kalau pagi biasanya disemprot sama ustadznya, sore disemprot sama santrinya. Itu melibatkan anak-anak juga ya. Oke, selain cabai Ustadz, nanti kedepannya pengen produksi apa lagi nih untuk melibatkan anak-anak kita di sini? Ya, banyaklah tanaman yang bisa dikonsumsi kan. Nah, misalkan kayak bawah, bagus. Apalagi harga cabai sekarang lagi mulai naik Ustadz ya. Baik, saya pengen lihat Ustadz ini anak-anak sambil memetik juga. Mungkin saya diajarin juga untuk panen cabai ini seperti apa. Silakan. Cabai yang dipanen digunakan untuk memasak di lingkungan pesantren, dan sebagian lagi ada yang dijual. Para santri juga sangat bersemangat dalam mata pelajaran Green Lab ini. Sahabat jejak Islam, inilah perjalanan saya di SDIT Alam Cahaya yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Semoga bisa menginspirasi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia untuk mencintai Al-Quran dan juga mencintai lingkungan sekitar. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.